Saudara, terkait dengan baptisan Roh Kudus, kita harus membedakan atau bisa membedakan antara fungsi Roh Kudus dalam hidup pribadi dan fungsi Roh Kudus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sini ada dua wilayah, saudara, yang bisa memiliki kemandirian tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa memiliki kemandirian tapi tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kalau kita tidak memahami jelas dua wilayah ini, maka kita tidak akan mengerti bagaimana memperlakukan Roh Kudus dengan benar. Dan kita tidak bisa berpikir cerdas untuk bisa berjalan seiring dengan Roh Kudus. Nah, wilayah pertama ini bisa dikatakan sebagai wilayah utama adalah wilayah di mana Roh Kudus menuntun setiap individu kepada segala kebenaran untuk disempurnakan. Jadi Roh Kudus di sini menuntun orang percaya untuk menjadi sempurna. Nanti wilayah kedua, ya, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup orang-orang yang bisa dipakai oleh Dia untuk memberitakan Injil, untuk melayani sesama. Jadi yang pertama ini harus dilihat. Dan ini saya katakan sebagai wilayah utama. Roh Kudus mengasuh setiap individu. Sesuai dengan rancangan semula Allah. Bahwa Tuhan mengendaki setiap orang segambar dengan dirinya. Memiliki moral seperti moral Tuhan. Saudara. Dan Roh Kudus menuntun orang percaya ini kepada proses tersebut. Untuk mencapai satu kehidupan seperti Allah atau gambar Allah. Itu sebenarnya sudah dikerjakan oleh Roh Kudus sejak zaman Adam, saudara. Tapi Adam gagal. Walaupun Adam gagal, Roh Kudus masih mencoba menuntun keturunan Adam, yaitu dari garis keturunan Set. Maka mereka disebut anak-anak Allah karena dituntun oleh Roh Allah. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tapi pada level tertentu ketika keturunan Set tidak dengar-dengaran lagi kepada Tuhan, Roh Allah undur. Nah, ada masa atau dekade di mana Roh Allah kembali diam, din dalam bahasa Ibrani itu. Ya. Di Kejadian pasal 6 itu kan Rohku tidak selama-lamanya diam, din. Sekarang din, diam. Diam lagi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, masa ini, posibilitas ini, state ini, keadaan ini, kemungkinan ini disebut sebagai baptisan. Nah, masalahnya orang punya komitmen tidak untuk mengikuti kehendak Roh. Untuk berjalan seiring dengan Roh. Ingat definisi baptisan. Kesediaan, komitmen untuk hidup baru. Ya kan? Ingat saudara? Nah, kalau orang dibaptis Roh Kudus, dia punya komitmen untuk berjalan seiring dengan Roh Kudus. Ini masa yang luar biasa, yang telah hilang. Yang Allah kembalikan di zaman perjanjian baru. Ini yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 sebagai exousia. Jadi Tuhan memberikan kita hak istimewa. Hak istimewa untuk menjadi sempurna seperti rancangan Allah semula. Nah, suasana ini, potensi ini, state ini, keadaan ini disebut sebagai baptisan. Ini mesti diingat terus. Dan saya mengerti bahwa banyak orang sulit menerima karena mereka sudah membiasakan diri dengan pikiran yang salah. Baptisan itu momentum, ya. Baptisan itu satu momentum, satu kejadian dengan tanda-tanda yang spektakuler. Bukan.
Makanya orang harus belajar dulu apa itu baptisan. Dan kemungkinan adanya baptisan itu adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan kuasa atau ekousia. Nah itu jadi wilayah pertama itu adalah penggarapan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu yang utama sebenarnya. Sesuai dengan perkataan Tuhan bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu wilayah utama. Nah wilayah kedua fungsi Roh Kudus di area pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik secara internal, yaitu di kelompok orang-orang Kristen di dalam gereja, maupun secara eksternal, menyangkut kegiatan pelayanan di luar gereja, yaitu misi, penginjilan, misalnya. Nah, karunia-karunia Roh Kudus sangat efektif melengkapi orang percaya untuk meneruskan karya keselamatan. Kan ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, dan lain sebagainya. Jadi karunia-karunia itu, saudara, memang diberikan untuk orang percaya. Kalau untuk pelayanan, yang menonjol biasanya karunia hikmat. Bagaimana dia berbicara kepada orang-orang. Karunia iman. Bagaimana dia mengadakan mujizat. Karunia kesembuhan. Bagaimana dia menyembuhkan orang. Tapi karunia bahasa roh, tidak. Dia biasanya di dalam gereja. Karunia pengetahuan, ini seperti pendalaman Alkitab ini, saudara. Memang pemisahan ini tidak boleh mutlak, relatif. Sebab di gereja pun juga butuh kesembuhan, kan? Betul, saudara? Tapi lebih dibutuhkan di luar. Ketika Anda menginjil, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, harus ada mujizat. Karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan. Tapi kalau dalam gereja, mestinya karunia itu tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan pengetahuan, hikmat. Sebab kita harus bertanggung jawab. Nah banyak orang tidak mengerti ini. Jadi mencampur adukkan, saudara. Karunia yang mestinya efektif di luar, ditarik ke dalam. Karunia yang mestinya di dalam ada, tidak dikembangkan. Nah saudaraku, kesalahan banyak gereja yang selalu sangat menekankan karunia roh, tapi mengabaikan fungsi pertama Roh Kudus. Mendewasakan rohani. Mengasuh orang percaya untuk masuk proses keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan semula. Nah ketika menekankan pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman spektakuler, Anda tahu bahwa rasio tidak maksimal digunakan. Jadi tidak heran kalau kelompok ini sering memecahkan masalah secara mistik. Karena tidak pakai pikiran, sehingga sering terjadi benturan, pertikaian, bahkan sesat. Justru aliran sesat lahir di gereja-gereja ini. Yang katanya menekankan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, justru dari aliran ini muncul banyak penyesat. Jelas, sebab ketika orang menekankan hal-hal yang bersifat mistik, rasio diabaikan. Padahal saudara, karunia pengetahuan dan karunia hikmat itu tidak bisa didapat dalam sekejap. Itu juga lewat sebuah proses dan pergumulan. Kalau karunia kesembuhan, kapan saja orang bisa dapat. Tapi pengetahuan tidak mungkin tiba-tiba dia tahu. Ketika dia tekun, dia rajin, dia menggabungkan satu kebenaran dengan kebenaran yang lain, yang pasti sinergi pasti nggak bertentangan. Dia membangun sebuah konstelasi atau sebuah bangunan atau sirkuit cara berpikir yang benar. Makanya Anda kalau perhatikan orang-orang seperti itu, berbicaranya berhikmat sekali. Kalau ditanya, hampir selalu tahu. Hampir selalu tahu. Kecerdasannya luar biasa. Oh, dia IQ-nya tinggi loh, IQ-nya. Sebenarnya, IQ juga bisa diasah. Nah, ini berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa tidak loh, melihat bahwa setiap karunia itu berbeda.
Ada orang jebret bisa berbahasa roh, tapi pengetahuan tidak bisa. Itu harus dikembangkan di dalam gereja. Saya mengerti juga bahasa roh perlu dikembangkan, tapi menurut saya tidak signifikan sekali. Nah, gereja-gereja yang menekankan karunia roh, terutama gereja-gereja yang beraliran karismatik Pentakosta, ini bukan mencela loh saudara ya, kurang menggunakan rasio, kurang menggunakan pikiran. Anda perhatikan, tidak berkembang secara teologia, tidak berkembang. Jadi teologianya itu warisan dari Bapak Anu yang disebut Bapak Rohaninya ya, nanti terus begitu. Dan Anda tahu bahwa dunia ini berubah terus. Kebenaran yang ada dalam Alkitab harus ditemukan terus. Jangan puas dengan teologi yang ada. Nah ini kalau gereja-gereja menekankan karunia ini, merasa dirinya sudah ada di level paling atas karena sudah bisa punya karunia-karunia. Padahal karunia-karunia itu sering palsu. Sering palsu. Dan dalam sejarah gereja tercatat bahwa kalau orang Kristen terlalu menekankan karunia, maka sangat besar kemungkinan mengabaikan fungsi pertama, yaitu bagaimana Roh Kudus menuntun orang percaya kepada kesucian. Ini terutama di gereja-gereja yang menekankan karunia roh, saudara. Seakan-akan karunia-karunia roh itu sudah bisa menjadi ukuran kedewasaan rohaninya. Makanya kalau belum berbahasa roh, tidak bisa berbahasa roh, harus berbahasa roh. Sampai pemain musiknya harus bisa berbahasa roh. Loh iya. Siapa yang belum bisa bahasa roh, ditempatkan di tempat khusus, didoakan supaya bisa berbahasa roh. Akhirnya sudah tahu. Fungsi utama Roh Kudus yang menuntun orang kepada kesucian Tuhan, pendewasaan rohani, diabaikan. Pendewasaan rohani yang harus terjadi melalui proses yang melibatkan kerja keras masing-masing individu, tidak dilakukan. Nanti kalau mengatasi masalah-masalah karakter, pelepasan. Roh marah lah, roh sakit hati lah, roh benci lah. Saya bukan tidak percaya adanya roh. Roh dalam arti spirit. Spiritnya mau marah terus, spiritnya dendam terus bisa. Tapi menanggulangi itu tidak cukup dengan pengusiran setan. Dengan karunia. Harus lewat perjuangan dan kerja keras yang benar-benar serius, saudaraku. Nah, kesalahan yang telah begitu lama dalam gereja-gereja tertentu tersebut, sekarang mestinya disadari. Karena apa? Karena gereja-gereja itu udah mulai kehilangan pengikut. Pasti pindah. Jadi pindah ke gereja lain. Jadi kayak mutasi terus itu. Dulu dari gereja mainstream, GPIB, GKI, AKBP, pindah ke gereja ini. Gereja ini sampai di tingkat jenuh. Pindah lagi ke beberapa fenomena baru. Ya, yang fenomenal gitu. Terus tuh. Jadi move begitu. Nah kalau sampai dia bisa menemukan kebenaran di sini, pasti terus, ya udah di sini aja deh. Iya. Dia kan terpuaskan pengertiannya. Ya, terpuaskan. Seorang gembala sidang dari satu gereja yang saya ajar. Dia berkata begini. Apakah hanya begini Kristen itu? Itu. Dia kepikir, kok begitu sederhananya. Percaya Tuhan Yesus dibaptis, lahir baru. Tapi begitu ketemu saya beritahu, lahir baru itu apa? Terus, pertobatan itu apa? Terus, nah baru. Nah ini, saya juga mikir Pak, selama ini, apa Kristen hanya begini ya? Nah sekarang baru tahu betapa hebatnya itu, kebenaran itu. Nah, bagaimana orang bisa melihat hebatnya kebenaran? Kalau rasio digunakan. Nah salahnya banyak orang Kristen, kalau sudah bicara mengenai Roh Kudus, karunia, itu selalu mesti bersifat mistik. Bersifat spektakuler. Selalu begitu. Salah loh saudara. Salah. Tidak selalu begitu. Saya katakan ini benar bahwa dalam sejarah gereja tercatat bahwa kalau orang Kristen terlalu menekankan karunia, maka sangat besar kemungkinan mengabaikan fungsi pertama Roh Kudus, yaitu mendewasakan
membawa orang percaya kepada kesucian Tuhan. Jadi kedewasaan rohani tidak bisa terjadi secara mujizat, tidak bisa secara mendadak, juga secara mistik. Pendewasaan rohani terjadi secara proses yang melibatkan kerja keras masing-masing individu, saudara. Ya. Makanya kalau Anda tidak tekun, tidak bisa maju. Tekun saja Anda majunya, trik, rasanya nggak maju-maju. Dan setan membidik kita untuk menjatuhkan kita. Hati-hati. Harus tekun. Proses. Waduh, strictly, ketat, harus ada proses. Ya. Demikian pula dengan proses keselamatan orang percaya. Iman datang, pendengaran oleh firman Kristus. Harus ditimbulkan pendengaran oleh firman Kristus atau Injil. Di sini dibutuhkan waktu yang tidak dibatasi. Berapa banyak kebenaran yang harus dengar sehingga seorang memiliki iman itu? Nah, iman datang dari oleh firman Kristus. Firman disampaikan, didengar. Tapi firman ini tidak akan bisa dimengerti tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mengerti. Seberapa banyak saudara mendengar firman, sebanyak itu pula Roh Kudus akan menjelaskan. Kalau Allah tidak pernah mendengar firman, bagaimana Roh Kudus mau berfungsi? Sama seperti seorang penterjemah. Kalau you tidak bicara kepada orang asing, tugas penterjemah nggak bisa jalan. Ya, tugas penterjemah jadi sepi. Tidak ada atau kurang. Kalau kita tekun belajar firman, tekun. Roh Kudus pasti mengajarkan kepada kita. Jangan saudara berkata, waduh Pak Eras memang diurapi itu, cerdas. Saya tekun, saudara. Saya juga tekun. Kerja keras. Kerja keras, saudaraku. Nah, seberapa banyak saudara kerja keras, Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus menuntun saudara. Ini perjuangan. Nah, orang Kristen ada yang cukup puas mendengarkan khotbah dan merasa bahwa mereka sudah mengerti Injil. Sudah memiliki iman. Padahal iman bukan sesuatu yang mudah dimiliki, saudaraku. Nah, ini dia. Saya takut kalau iman yang saudara miliki itu bukanlah iman yang benar. Atau belum iman yang benar. Ya, iman datang dari pendengaran, saudaraku. Kan ada kuping, ada Alkitab. Setelah didengarkan, Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami. Di pikiran kita ini, Roh Kudus menolong. Injil harus dibedah, memadai, lengkap. Dan Roh Kudus menjelaskan terus. Sampai Anda menemukan iman. Dan menurut yang saya pahami, ketika orang menemukan iman yang benar, di situ dia mengalami kelahiran baru. Ketika orang menemukan iman yang benar, dia mengalami kelahiran baru. Iman itu percaya. Percaya itu menyerahkan diri kepada. Bagaimana Anda bisa menyerahkan diri kalau Anda tidak menguasai, tidak memahami, tidak mengenal kepada siapa Anda menyerahkan diri. Ini fungsi Roh Kudus ini luar biasa. Jadi ketika kita mendengar firman, kita belajar apa itu hidup, mengapa manusia jatuh dalam dosa, untuk apa Tuhan datang, apa itu keselamatan. Ya, seperti yang kita pelajari ini, saudara ya. Itu sebenarnya membuat kita mengenal dengan benar siapa Tuhan, bagaimana hidup. Sampai kebenaran tersebut mencengkeram kita. Mencengkeram kita. Cara kita memandang hidup, cara kita memandang dunia berubah. Lalu Anda punya tindakan-tindakan yang tidak dimiliki oleh orang yang belum memiliki iman. Nah, karena tindakan-tindakan ini jarang dimiliki orang, maka sering dianggap aneh. Tidak standar. Yang standar itu tidak orang Kristen yang ke gereja hari Minggu atau pertengahan Minggu pulang. Tapi mencintai dunia. Dia belum cukup mendengar firman, belum membangun sebuah bangunan berpikir yang benar. Saya berkata ini bukan karena teori. Saya merasa hidup saya berubah. Sungguh, saudara. Sungguh.
Saya baru mengerti kok apa artinya mengakhiri hidup itu. Mengakhiri hidup. Apa yang mau dicari lagi ya? Mau pakai jam tangan bagus, mobil bagus. Duit banyak. Oke. Duit banyak mau apa? Bangun rumah. Besar. Lalu? Karena saya tahu. Langit baru, bumi baru nanti. Orang bekerja lagi. Ada dinamika hidup, ada budaya. Ada kehidupan. Ada keluarga. Wah, gue pilih di sana aja. Oh itu kuat mencengkram jiwa saya. Tidak bisa membuat saya berubah. Nah, ini bukan saya promosi diri dan sombong. Saya juga mengalami pertobatan terus-menerus kan saudara. Ya. Dan Roh Kudus yang menolong kita. Nah kalau orang nggak pernah belajar Alkitab. Tapi ngomongnya begini. Roh Kudus mengurapi. Bagaimana mengurapi? Apa itu urapan? Yang diurapi itu kan raja, imam, benda-benda yang mau dipakai. Itu kan ya. Jadi kalau you diurapi artinya diberi tugas. Daud diurapi, sejak itu dia menderita. Tapi ketika dia lewat masa penderitaan, diurapi lagi jadi raja. Roh Kudus itu diberikan karena Anda mau diberi tugas. Kok bisa dibolak-balik? Roh Kudus mengurapi lalu ngertir. Nggak mungkin. Dia harus tekun belajar. Dia harus giat. Dia harus memiliki pemahaman yang memadai. Bukan karena saya menjadi gembala jemaat atau menjadi guru kecil di sini. Pertemuan demi pertemuan saudara yang telah tekuni selama 2-3 tahun. Itu nggak ada artinya dibanding kekekalan yang Anda akan dapat. Seandainya Tuhan suruh Anda tiap hari, Anda pun mesti pergi tiap hari. Tapi Tuhan pasti tidak mengendaki begitu karena kita punya tanggung jawab yang lain kan. Seandainya pagi sore Anda pergi. Jika hal ini punya dampak kekal. Nah banyak orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau diajarin, berasa tahu. Belum tahu yuk. Nah sekarang ini, saudaraku baptisan Roh Kudus itu dimanfaatkan. Di wilayah pertama tadi menuntun orang percaya kepada segala kebenaran, mengasuh orang percaya untuk mengerti kebenaran. Saya bukan ngarang saudara ya. Kalau saya sudah pergi keluar kota, keluar rumah lalu, saya sudah nggak duduk di depan komputer. Komputer saya itu menjadi sahabat gitu ya. Jadi rasanya saya kehilangan sesuatu. Saya harus pengen buru-buru pulang. Saya buka komputer, saya lihat Alkitab, bahasa asli. Saya lihat, saya ketik terus, oh girang gitu, dapat bagus girang. Itu happy. Karena saya berubah gara-gara itu. Saya berubah. Aduh kalau dari dulu begini betapa indahnya gitu. Merdeka, saudara. Merdeka. Lumayan untuk usia seperti saya sudah kayak umur 75 tahun. Perasaan saya kan sudah kayak umur 75 tahun. Udah kayak mau mati aja saya. Tapi enak, makan pun masih enak. Bisa. Tetap punya teman-teman yang baik, sahabat saudara-saudara yang manis. Saya tahu tanggung jawab saya tahu. Tuhan bukakan rahasia firman-Nya luar biasa. Ini juga jarang dimiliki ya Pak ya. Saya belum sempurna saudara, tapi saya tulus mengatakan bahwa tidak ternilai kebenaran ini. Tidak ternilai. Bayar harga ketekunan saudara, bayar harga ketekunan saudara. Saudara hari ini kaya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Betul. Anda ini terhormat, seberapa Anda terhormat sih? Hari ini Anda cantik, ganteng, seberapa Anda cantik atau ganteng? Cantik kan cuma sebatas kulit. Dikeletek, sedikit juga udah jelek. Percaya dah saudaraku. Wah, Anda akan berubah. Proyek kita ini kan proyek melengkapi atau menambah jumlah korpus delikti. Itu kan intinya. Yang nggak mau ya sudah, nggak dibutuhkan kok. Yang dibutuhkan tuh orang yang menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang dibutuhkan itu orang yang sempurna. Kita mati-matian ini. Nggak dibutuhkan orang cuma mau mejeng ke gereja, cuma ngisi waktu. Nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan orang yang mau jadi korpus delikti. Nah bagaimana kebenaran ini sampai ke ujung bumi? You belajar tekun di sini. You dengar di sini khotbah, you dengar. Kenapa?
Roh Kudus nganggur kalau Anda tidak belajar kebenaran. Nih begini Bapak Ibu ya. Kalau pakai bahasa pasar gini, taruhan nama gua. Ibu-ibu yang paling bodoh, yang pendidikan nggak tinggi, tekun dengarkan firman. Dilihat 3 tahun. Cerdas nggak orang itu? 3 tahun terlama, 2 tahun. Kalau terlama 1 tahun minimal, kalau 6 bulan saya nggak yakin. 1 tahun dia tekun dengarkan khotbah terus, dia akan jadi smart. Pasti. Kecerdasan emosi, kecerdasan IQ saudara naik. Kecerdasan emosi, kecerdasan rohani berubah. Percaya saudara. Dulu saya minta maaf untuk apa yang saya tidak merasa salah, nggak bisa. Gua nggak salah. Sekarang aku minta maaf untuk yang kau anggap aku melukaimu. Sakit kita. Sakit. Aduh. Kita melukai diri kita dalam. Tapi ya udah. Waduh. Saya sudah beberapa kali berhadapkan keadaan itu. Setelah itu kita mampu. Kita bisa. Wah, beda saudara. Beda. Saya tidak tahu bagaimana membagikan perasaan ini gitu saudara. Beda saudara. Tapi saudara bisa. Ya. Saya lihat orang-orang yang sukses gitu ya. Orang-orang yang berhasil. Entah kaya, entah terhormat gitu. Saya berpikir betapa tragisnya waktu harus melepaskan semua itu. Betapa tragisnya. Sebenarnya akhirnya hidup ini saudara kita hanya menemukan satu. Kekasih. Tuhan. Tuhan Yesus. Maka saya katakan aku tidak menawarkan berkat Tuhan kepadamu. Aku tidak menawarkan kuasa Tuhan kepadamu. Tetapi aku menawarkan Tuhan sendiri menjadi milikmu. Wah itu hebat saudara. Bagaimana bisa? Dia harus kenal dia. Harus kenal Tuhan saudara. Nanti demi Tuhan kita rela berkorban apapun. Kita rela harga diri kita diinjak-injak. Kita rela perasaan kita ya dilukai gitu. Wah indah sekali. Merdeka. Merdeka. Kalau orang memperlakukan kita tidak adil, kita hanya berkata, ya Tuhanlah yang balas. Nanti hitung-hitungan di belakang. Nanti kita nggak usah mesti marah atau dendam. Belajar kebenaran. Nah, kita bisa mengerti seperti ini dari mana? Karena kita tekun. Baptisan Roh Kudus itu menyediakan fasilitas tersebut. Nah, kalau orang nggak tekun, nah sekarang ini baptisan Roh Kudus mesti karunia yang dikejar. Wataknya pun belum beres. Saya mau tanya, Anda pernah nggak ketemu orang yang bahasa rohnya bagus, penglihatan, tapi hidupnya rendah sekali. Produktivitasnya rendah sekali. Aduh, menyedihkan. Yang pada waktu makan bersama nggak lihat orang lain dong ngambil banyak gitu. Itu mah rendah banget. Terus di rumah orang waktu pulang sempat dibawa roti masukin tas. Aduh Tuhan. Nah ini bahasa nggak punya malu coba. Nanti ramah-ramah sama orang berduit, ramah-ramah. Kemana larinya kalau bukan amplop? Kita harus ramah, betul. Tapi apa motif ramah-ramahnya? Lebih baik nggak usah pakai bahasa roh deh, lu pakai bahasa yang lain aja deh udah. Tapi mentalitasmu itu bagus. Anda juga di tengah-tengah masyarakat miliki mental yang bagus. Biar Anda bukan orang kaya. Kalau enggak perlu ya udah mendingan naik taksi daripada minjem mobil saudara. Dia rela nggak rela? Enggak perlu. Makanya kalau di sekolah kita bisa lihat anak-anak muda ya. Belum punya motor. Dia pinjem motor orang. Untuk kemana-kemana. Lu mendingan naik kendaraan umum deh. Itu watakmu jelek. Begitu. Itu karaktermu jelek. Mentalmu jelek. Apalagi karena pacaran. Calon mertuanya biar lihat dari mobil sewaan. Waduh mobilnya gonta-ganti. Ternyata sopir tembakan. Roh Kudus itu buat kita jadi. Anda tahu kalau orang Solo, orang Jogja namanya priayi. Bangsawan. Maaf ya, saya bukan bangsawan hebat. Tapi keluarga saya dulu makan di. Kita makan. Kita kaget. Mulutnya nggak ketap gitu. Pak,
langsung. Wah itu dari kesannya dalam. Ini benar. Kita makan ada jatuh gini. Iseng kan? Wah. Begitu langsung. Nanti di depan orang gimana? Coba kita makan terus sisa banyak. Habisin ya. Di rumah orang gimana nanti? Saya nggak tahu apakah orang tua hari ini masih begitu. Kita mau dan masih ngalamin zaman-zaman begitu kolot gitu, saudara sekalian. Begitulah saudaraku sekalian. Nah kita bangsawan surga nih. Dalam segala aspek langkah kita yang benar saudaraku. Ini kan bukan soal kalau kita pria aja kita nggak makan di warteg lah. Kalau wartegnya bersih enak kenapa sih? Bukan di situ maksudnya. Tapi jangan kampungan soal duit kecil berantem. Tersinggung sedikit kita marah-marah. Nggak perlulah. Kita kan mesti priayi. Marahnya bangsawan surga dengan marahnya bukan bangsawan kan different. Nah Roh Kudus itu menolong Anda jadi bangsawan. Itu baptisan. Itu dengan kalimat dan penjelasan lain yang bisa merasuk dalam pikiran saudara. Roh Kudus itu menuntun kita menjadi bangsawan surgawi. Dengan sikap batiniah yang benar. Ya. Jadi Anda akan dituntun terus oleh Roh Kudus yang memiliki kemerdekaan. Yohanes 8, 31-32. Pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2. Itu semua proses pendewasaan saudaraku. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk itu. Ya. Waktu ini cepat loh. Percaya, waktu ini cepat loh. Cepat loh waktu ini. Cepat loh. Nggak sadar nih. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15. Cepat. Satu persatu kita akan mati. Satu persatu. Saya takut satu hal. Saya tua, saya lupa diri. Saya tua, saya gampang marah. Saya tua, saya pikun, saya takut. Saya mau bener. Mulai sekarang mau bener. Karena saya lihat ada pendeta-pendeta. Makin tua, makin galak. Waduh, saya takut. Aduh, saya jangan kayak dia nih nanti. Kalau marah teriak-teriak kapan saja gitu. Karena rasa diri sudah hebat. Waduh, enggak deh. Enggak janji. Mendingan dimatiin dulu Tuhan sebelum saya macam-macam gitu tuh. Anda percaya nggak? Ini saya ngomong nggak main-main. Ada pendeta yang tua, makin tua makin genit. Maksudnya gini, kita sampai akhir jalan kita benar, saudara. Satu persatu kita meninggal, saudara. Kita naik ke surga. Kita ketemu. Ini nggak main-main loh, betul. Saya harap Anda takut dan jadi gentar mengenai hal-hal begini. Kalau orang bilang, bullshit. Kita bakal mati ya nggak? Iya. Tapi kan nanti. Justru nanti. Kalau sekarang modar kita semua. Karena justru nanti kita siap-siap sekarang. Nah Roh Kudus itu mati-matian loh. Mau merubah kita jadi bangsawan. Jadi sebelum kita mati kita punya kualitas bangsawan. Jangan kita sudah mati masih berantakan kita punya keadaan. Kita mau dijadikan bangsawan. Saudara. Akibat fatal buruknya. Kalau orang berpikir bahwa dewasa rohani itu bisa cepat. Aduh bahaya itu. Kebebasan dari kodrat dosa. Itu nggak bisa dicapai dalam waktu singkat. Itu perlu waktu panjang. Dan Roh Kudus menggarap kita. Roh Kudus menggarap kita, saudara. Di waktu yang ada tersebut. Ini kalimat bagus, saudaraku. Bisa berakibat fatal kalau seseorang berpikir bahwa kedewasaan rohani, kesempurnaan, dan keterbebasan dari kodrat dosa bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Nanti diganti karunia. Waduh, rusak. Hal ini membuat seseorang tidak bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk membangun kehidupan rohaninya yang baik. Ia berpikir bahwa hal itu bisa dicapai melalui semacam paket kilat. Kalau dalam perkuliahan ini sama dengan kuliah semester pendek. Dia pikir ada kuliah semester pendek. Nggak ada. Itu strictly, ketat. Tapi kalau intensif tetap lebih baik daripada yang tidak intensif. Anda harus sungguh-sungguh saudara. Ketidaktahuan akan hal ini membuat banyak orang Kristen merasa masih memiliki waktu untuk mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Padahal iman pun mereka belum memilikinya dengan benar. Imannya pun belum benar. Sementara waktu berjalan terus, mereka kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Kehilangan kesempatan.
Saya bukan nakut-nakuti, terserah saudara berpikir apa. Kan saya mesti menyampaikan apa yang benar ya. Belum tentu Anda punya iman yang benar. Belum tentu. Belum tentu saudara. Cara hidup saudara, buah hidup saudara menunjukkan iman saudara itu sudah benar atau tidak. Jadi kejar terus. Nanti Anda akan ngerti maksud saya. Ketika pikiranmu dicerai, pikiran kita dicerai oleh kebenaran-kebenaran, baru kita tahu. Oh ini iman yang benar itu ini. Nanti jadi asik kekristenan. Asik sekali saudara. Sampai Anda tidak bisa dimengerti orang. Dan mereka nggak bisa mengerti Anda. Mereka pasti nggak bisa mengerti Anda. Nggak bisa. Kenapa kamu bisa begitu? Kita lihat mereka. Aduh. Kita juga mungkin bisa ngerti. Sama-sama ngerti dah. Makanya kalau Anda sekarang ini ya nggak ketemu teman yang 10 tahun, 15 tahun terus reuni gitu. Oke, 5 tahun aja. Begitu ketemu langsung kok nggak nyambung ya? Oh, teman deket, teman SMA tidur bareng, oke, kuliah bareng juga. Pisah 10 tahun atau pisah 5 tahun, ketemu lagi. Kok nggak bisa nyambung ya? Ini spiritnya beda. Nggak bisa nyambung lagi. Dan itu karya Roh Kudus. Dewasa ini dengan karunia-karunia roh banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, tetapi merasa mereka sudah menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu memberikan perhatian yang pantas terhadap firman Tuhan. Apalagi kalau sudah bisa berbahasa roh, nubuat, mati loh. Dikunci di situ dia. Nubuatnya sekali, 2 kali kena gitu. Terus orang memuji dia, meyakini dia nabi. Aduh, dikunci dia di situ, saudara. Terus dia dicari-cari orang, dia bisa mendoakan orang. Wah, dia punya karunia loh, gitu loh. Dia punya karunia loh, gitu. Terus dia mendoakan orang di mana-mana, ngusir-ngusir setan. Emang, setan bisa diusir juga. Bisa, kenapa tidak? Tapi orang ini kasihan. Dia tidak mencari pencerahan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang dicari itu begini, sembahyang. Bukan salah lihat berdoa. Dia mencari pencerahan hanya lewat cara mistik begitu. Salah itu. Mereka menjadikan fenomena alam roh sebagai suatu tanda bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan, sempurna dan merasa berkenan di hadapan Tuhan. Waduh, saudaraku. Intimacy. Nah, itu kalimatnya. Intimacy. Dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Aduh. Pak, Bu, saya sudah ketemu orang-orang begitu, Pak, Bu. Nggak langgeng. Setelah 10 tahun, 15 tahun, saya ketemu lagi. Kagak berubah. Aduh, sombong rohaninya. Bener deh ini orang. Bener-bener ngawur maksud saya. Iya, ini. Dikunci dia di situ. Alam roh yang dia pahami itu seakan-akan ukuran kesempurnaan. Bab besar Roh Kudus 2 wilayah. Wilayah pendewasaan lalu wilayah karunia. Saya mau memberitahukan kalau wilayah kependewasaan rohani berlangsung dengan baik, karunia pasti diberikan. Nggak usah kita minta pun Tuhan berikan. Biasanya orang-orang seperti itu menjadi sesat. Mereka tidak memandang Alkitab secara objektif, tapi menafsirkannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hermeneutik atau ilmu tafsir Alkitab. Sudah merasa VIP-nya Tuhan. Maka mereka merasa bahwa apa yang mereka pahami mengenai kebenaran dalam pikiran mereka dianggap sebagai suara Tuhan. Makanya ada pendeta-pendeta yang merasa dirinya jenderal. Nih loh, saya jenderal. Nih teman anakku juga jenderal. Terus saudaraku jenderal. Ada 7 jenderal ya. 6 jenderal ya. 8 jenderal. Mana ada di Alkitab begitu. Oke, kalau jenderal biar Tuhan yang memberikan legitimasi, bukan manusia. Oh, bukan kita kok Pak yang ikutin jenderal orang lain. Tapi kamu harus berkata tidak. Saya malah mengajak Anda semua berkata, aku nih jenderalnya Tuhan. Kelas jenderal nggak patut marah cara begini. Kelas jenderal nggak patut berbuat begini. Aku bangsawannya. Akhirnya mereka benar-benar menjadi mistis. Dan di balik mistiknya itu mereka memiliki nafsu duniawi yang belum padam. Nafsu duniawi yang belum padam. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan secara bahasa vulgar ya. Tapi saya melihat itu. Nanti kalau sama orang-orang kaya dipanggil mami. Sama orang miskin dipanggil mami dia. Ibunda-ibunda rohani ini. Sama orang kaya dia ramah-ramah dipanggil mami gitu. Oh mami. Sama orang miskin. Yang begitu bukan hal sederhana loh. Itu tetap tercover di mata kita. Pasti ketangkep.
Ya kita nggak salah dipanggil mami kayak Dedi, kayak terserah mau manggil. Tapi jangan karena dia kaya, dia tidak kaya. Hati-hati. Itu kualitas hidup dari situ nampak. Amin.